Mohon pengetahuan. Dalam bab sebelumnya, kita melihat bahwa walaupun sapiens telah menghuni Afrika Timur 150.000 tahun silam, mereka baru mulai merambah bagian-bagian lain planet bumi dan mendorong spesies-spesies manusia lain menuju kepunahan sekitar 70.000 tahun silam. Dalam milenium-milenium sebelumnya, walau sapiens-sapiens purba terlihat persis seperti kita dan berotak sebesar otak kita, mereka tidak menikmati keunggulan besar apapun dibandingkan spesies-spesies manusia lain. Tidak menghasilkan alat yang canggih-canggih amat dan tidak punya prestasi istimewa apapun. Bahkan dalam perjumpaan pertama yang tercatat antara sapiens dan Neanderthal, orang-orang Neanderthal menang sekitar 100.000 tahun silam. Sejumlah kelompok sapiens bermigrasi ke utara memasuki wilayah Masyriq atau Levant sekitar Suriah Lebanon sekarang, yang merupakan kawasan Neanderthal, namun gagal mapan di sana. Mungkin kegagalan itu gara-gara penduduk setempat yang jahat, iklim yang kelewat dingin, atau parasit setempat yang tidak mereka akrabi. Apapun alasannya, sapiens akhirnya mundur meninggalkan Neanderthal sebagai penguasa Timur Tengah. Catatan prestasi yang buruk ini telah membuat sejumlah cendekiawan berspekulasi bahwa struktur internal otak sapiens zaman dulu barangkali berbeda dengan otak kita. Mereka tidak seperti kita, namun kemampuan-kemampuan kognitif mereka, belajar, mengingat, berkomunikasi, jauh lebih terbatas. Barangkali sapiens purba belum bisa diajari bahasa Inggris, dibujuk agar menerima kebenaran dogma Kristen, atau dibuat memahami teori evolusi. Sebaliknya, kita akan kesulitan sekali mempelajari cara berkomunikasi dan berpikir mereka. Namun kemudian, dimulai sekitar 70.000 tahun silam, Homo sapiens mulai melakukan hal-hal yang sangat istimewa. Pada sekitar masa itu, kawanan-kawanan sapiens meninggalkan Afrika untuk kali kedua. Kali ini mereka menyingkirkan orang-orang Neanderthal dan semua spesies manusia lainnya, bukan hanya dari Timur Tengah, melainkan dari muka bumi. Dalam periode yang luar biasa singkat, sapiens mencapai Eropa dan Asia Timur. Sekitar 45.000 tahun lalu, entah bagaimana mereka berhasil melintasi laut terbuka dan mendarat di Australia, benua yang sampai saat itu belum pernah diinjaki manusia. Periode dari sekitar 70.000 tahun sampai sekitar 30.000 tahun lalu menjadi saksi terciptanya perahu, lampu minyak, busur, dan anak panah, serta jarum, penting untuk menjahit pakaian hangat. Benda-benda pertama yang secara meyakinkan bisa disebut seni dan perhiasan berasal di era itu. Demikian pula bukti pertama yang tak bisa diperdebatkan mengenai agama, perniagaan, dan stratifikasi sosial. Kebanyakan penelitian percaya bahwa pencapaian-pencapaian yang pertama kalinya terjadi itu adalah produk revolusi kemampuan kognitif sapiens. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang menyebabkan Neanderthal punah berhasil mendarat di Australia dan memahat patung manusia singa Stendhal sama cerdas, kreatif, dan pekanya dengan kita. Bila kita berjumpa para seniman gua Stendhal, kita dapat mempelajari bahasa mereka, sementara mereka pun bisa mempelajari bahasa kita. Kita akan mampu menjelaskan kepada mereka segala sesuatu yang kita tahu, dari petualangan-petualangan Alice in the Wonderland sampai ke paradok-paradok fisika kuantum, dan mereka pun dapat mempelajari kita tentang bagaimana mereka memandang dunia. Kemunculan cara-cara baru berpikir dan berkomunikasi antara 70.000 dan 30.000 tahun silam merupakan revolusi kognitif. Apa penyebabnya? Kita tidak tahu pasti. Teori yang paling banyak dipercaya berargumen bahwa mutasi-mutasi genetik tanpa sengaja mengubah sambungan-sambungan di dalam otak sapiens, memungkinkan mereka berpikir dengan cara-cara yang tak pernah ada sebelumnya dan berkomunikasi menggunakan jenis bahasa yang sepenuhnya baru. Kita bisa
terjadinya mutasi pohon pengetahuan. Mengapa mutasi ini terjadi dalam DNA sapiens, bukan dalam DNA Neanderthal? Sejauh yang kita bisa tahu, itu masalah kebetulan semata. Namun yang lebih penting adalah memahami akibat mutasi pohon pengetahuan ketimbang penyebabnya. Apa yang sedemikian istimewa mengenai bahasa baru sapiens yang memungkinkan spesies manusia tersebut menaklukkan dunia? Bahasa tersebut bukanlah sistem komunikasi pertama. Setiap hewan tahu cara berkomunikasi, bahkan serangga seperti lebah dan semut tahu bagaimana cara saling memberi informasi mengenai letak makanan. Bahasa sapiens juga bukan sistem komunikasi vokal pertama. Banyak hewan termasuk semua spesies kera dan monyet menggunakan isyarat vokal. Misalnya, monyet hijau menggunakan berbagai jenis panggilan untuk memperingatkan sesamanya. Ahli-ahli zoologi telah mengidentifikasi satu panggilan yang berarti hati-hati, elang. Panggilan lain yang agak berbeda memperingati hati-hati, singa. Ketika para peneliti memutar rekaman panggilan pertama kepada sekelompok monyet-monyet itu menghentikan kesibukan mereka dan melihat ke atas dengan ketakutan. Ketika kelompok yang sama mendengarkan rekaman panggilan kedua, peringatan terhadap singa, mereka lekas-lekas memanjat pohon. Sapiens dapat menghasilkan jauh lebih banyak suara berbeda daripada monyet hijau. Namun paus dan gajah memiliki kemampuan yang sama mengesankannya. Burung betet bisa mengatakan apapun yang dikatakan Albert Einstein, juga menirukan dering telepon, bunyi pintu dibanting, dan raungan sirine. Apapun keunggulan Einstein dibanding betet, itu pastilah bukan keunggulan vokal. Kalau begitu, apa yang sedemikian istimewa mengenai bahasa kita? Jawaban yang paling umum adalah bahasa kita luar biasa luas. Kita bisa menyambungkan bunyi dan tanda dalam jumlah terbatas untuk menghasilkan kalimat dalam jumlah tak terbatas, masing-masing dengan makna tersendiri. Karena itu kita bisa menelan, menyimpan, dan menyampaikan banyak sekali informasi mengenai dunia di sekeliling kita. Monyet hijau bisa meneriakkan kepada rekan-rekannya, hati-hati, singa. Namun, manusia modern dapat memberitahukan kepada teman-temannya bahwa pagi ini, di dekat lekukan sungai, dia melihat singa melacak sekawanan bison. Dia kemudian bisa menjabarkan di mana persisnya dia melihat kejadian itu, termasuk berbagai jalan yang mengarah ke sana. Dengan informasi itu, anggota-anggota kawanannya dapat berkumpul dan berembuk apakah mereka harus mendekati sungai guna menghalau singa atau berburu bison. Teori kedua setuju bahwa bahasa kita yang unik berevolusi sebagai cara berbagi informasi mengenai dunia. Namun informasi terpenting yang perlu disampaikan adalah tentang manusia, bukan tentang singa atau bison. Bahkan kita berevolusi sebagai cara bergosip. Menurut teori ini, Homo sapiens utamanya merupakan hewan sosial. Kerjasama sosial adalah kunci kelestarian dan reproduksi kita. Tidak cukup bagi individu laki-laki dan perempuan untuk mengetahui di mana ada singa dan bison. Jauh lebih penting bagi mereka untuk mengetahui siapa yang dibenci rekan sekawan, siapa yang tidur dengan siapa, siapa yang jujur, dan siapa yang berbohong. Jumlah informasi yang harus seseorang peroleh dan simpan guna melacak hubungan yang terus berubah di antara beberapa individu sungguh mencengangkan. Dalam kawanan yang terdiri atas 50 orang, ada 1225 hubungan satu orang dengan satu orang yang lain, dan kombinasi sosial kompleks yang tak terhitung banyaknya. Semua kera menunjukkan minat besar terhadap informasi sosial semacam itu, namun mereka sulit bergosip secara efektif. Orang-orang Neanderthal dan Homo sapiens purba juga barangkali kesulitan membicarakan orang di belakang. Kemampuan yang dianggap tercela namun sebenarnya sangat penting untuk kerjasama orang dalam jumlah besar. Keterampilan linguistik baru yang diperoleh sapiens modern sekitar 70.000 tahun silam, mungkin mereka bergosip berjam-jam tanpa akhir. Informasi andal mengenai siapa yang bisa dipercaya berarti kawanan-kawanan kecil bisa mengembang menjadi kawanan-kawanan yang lebih besar, dan sapiens dapat mengembangkan jenis-jenis kerja sama yang lebih erat dan lebih canggih.
Teori gosip mungkin terdengar seperti lawakan, namun banyak penelitian yang mendukungnya. Bahkan sekarang pun mayoritas sangat besar komunikasi manusia, baik dalam bentuk surat elektronik, panggilan telepon, ataupun kolom surat kabar, adalah gosip. Bergosip sedemikian wajar bagi kita, sehingga tampaknya bahasa kita berevolusi memang untuk alasan ini. Apa Anda pikir profesor sejarah mengobrol tentang alasan-alasan terjadinya Perang Dunia I sewaktu mereka bertemu untuk makan siang? Atau bahwa ahli-ahli fisika nuklir menghabiskan rehat kopi mereka dalam konferensi sains untuk membicarakan tentang quark? Kadang-kadang, namun lebih sering mereka bergosip tentang profesor yang memergoki suaminya berselingkuh, atau berselisih antara kepala departemen dan dekan, atau rumor bahwa seorang kolega menggunakan dana penelitiannya untuk membeli mobil Lexus. Gosip biasanya berfokus kepada kesalahan. Penyebab isu adalah pilar keempat yang asli. Para jurnalis yang memberitahu masyarakat mengenai penipu dan penebeng sehingga masyarakat terlindung dari mereka. Kemungkinan besar teori gosip maupun teori ada singa dekat sungai sama-sama sahih. Namun ciri yang benar-benar khas di bahasa kita bukanlah kemampuannya menyampaikan informasi mengenai manusia dan singa, melainkan kemampuannya menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang sama sekali tidak ada. Sejauh yang kita tahu bahwa sapiens yang bisa membicarakan tentang segala macam entitas yang tidak pernah mereka lihat, sentuh, atau cium baunya. Legenda, mitos, dewa-dewi, dan agama muncul untuk pertama kalinya bersama revolusi kognitif. Banyak hewan dan spesies manusia yang sebelumnya sudah bisa mengatakan hati-hati singa. Berkat revolusi kognitif Homo sapiens memperoleh kemampuan untuk berkata, "Singa itu adalah arwah pelindung suku kita." Kemampuan untuk membicarakan soal fiksi ini adalah ciri paling khas bahasa sapiens. Relatif mudah untuk setuju bahwa hanya Homo sapiens bisa membicarakan tentang hal-hal yang tidak benar-benar ada dan mempercayai 6 hal mustahil sebelum sarapan. Anda tidak akan pernah bisa meyakinkan monyet untuk menyerahkan sebatang pisang kepada Anda dengan menjanjikan kepadanya pisang dalam jumlah tak terbatas di surga monyet setelah dia mati. Namun, mengapa hal itu penting? Bagaimanapun, fiksi bisa menyesatkan atau mengalihkan perhatian secara membahayakan. Orang-orang mendatangi hutan guna mencari-cari peri dan kuda bertanduk satu tampaknya berkemungkinan bertahan hidup lebih kecil daripada orang-orang yang pergi mencari jamur dan rusa. Dan bila Anda menghasilkan waktu berjam-jam berdoa kepada arwah-arwah penjaga yang tidak ada, tidakkah Anda menyia-nyiakan waktu berharga? Waktu yang lebih baik dihabiskan untuk mencari makanan, bertarung, dan bersenggama. Namun fiksi telah memungkinkan kita bukan hanya menghayalkan ini itu, melainkan juga melakukannya secara bersama-sama. Kita dapat merajut mitos-mitos bersama seperti kisah penciptaan dunia dalam kitab suci, mitos-mitos kala mimpi orang-orang aborigin Australia, dan mitos-mitos nasionalis negara-negara modern. Mitos-mitos semacam itu memberi sapiens kemampuan yang tak pernah ada sebelumnya untuk bekerja sama secara luwes beramai-ramai. Semut dan lebah juga bisa bekerja sama dalam jumlah besar, namun mereka melakukannya dengan kaku dan hanya dengan kerabat-kerabat dekat. Serigala dan simpanse bekerja sama secara luwes lebih daripada semut. Namun mereka hanya bisa melakukannya bersama sejumlah kecil individu lain yang mereka kenal dengan akrab. Sapiens dapat bekerja sama dalam cara-cara yang luar biasa luas dengan orang asing yang tak terhitung banyaknya. Itulah mengapa sapiens menguasai dunia, sementara semut memakan sisa-sisa kita dan simpanse terkurung dalam kebun binatang dan laboratorium penelitian. Legenda Peugeot. Sepupu kita simpanse biasanya hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas beberapa lusin individu. Mereka membentuk pertemanan yang erat, berburu bersama-sama dan bertarung bahu-membahu melawan babun, cheetah, dan simpanse musuh. Struktur sosial mereka cenderung hierarkis.
Anggota yang dominan yang nyaris selalu pejantan disebut pejantan alfa. Pejantan dan betina lainnya menunjukkan ketundukan mereka kepada pejantan alfa dengan menunduk di hadapannya seraya membuat bunyi menggerung. Bila dibilang persis seperti manusia jelata merunduk di hadapan raja. Pejantan alfa berupaya mempertahankan harmoni sosial dalam kelompoknya. Ketika dua individu bertarung, dia akan menengahi dan menghentikan kekerasan itu. Dia juga melakukan hal-hal kurang menyenangkan, seperti memonopoli makanan tertentu yang digemari dan mencegah pejantan-pejantan berperingkat rendah kawin dengan betina. Ketika dua pejantan memperebutkan posisi alfa, mereka biasanya melakukan itu dengan membentuk koalisi luas yang terdiri atas pendukung pejantan maupun betina di antara anggota-anggota kelompok. Hubungan di antara anggota-anggota koalisi didasarkan kepada kontrak akrab harian, berpelukan, bersentuhan, berciuman, menelisik, dan tolong-menolong. Seperti politikus manusia yang saat kampanye pemilu berkeliling untuk menjabat tangan dan mengecup bayi, demikian pula para kandidat yang berebut kedudukan puncak dalam kelompok simpanse menghabiskan banyak waktu memeluk, menepuk punggung, dan mencium bayi simpanse. Pejantan alfa biasanya meraih posisinya bukan karena dia secara fisik lebih kuat, melainkan karena dia memimpin koalisi yang besar dan stabil. Koalisi-koalisi ini berperan utama bukan hanya selama pergulatan terbuka memperebutkan posisi alfa, melainkan juga dalam nyaris semua aktivitas sehari-hari. Anggota-anggota koalisi menghabiskan lebih banyak waktu bersama-sama, berbagi makanan, dan saling membantu pada masa-masa sulit. Ada batas tegas ukuran kelompok yang bisa dibentuk dan dipertahankan dengan cara seperti itu agar berfungsi. Semua anggota suatu kelompok harus saling mengenal secara akrab. Dua simpanse yang tidak pernah bertemu, tidak pernah bertarung, dan tidak pernah saling menelisik tidak akan pernah tahu apakah mereka bisa saling mempercayai, apakah ada manfaatnya saling membantu, dan yang mana di antara mereka yang lebih tinggi peringkatnya. Dalam kondisi alami, satu kawanan simpanse biasanya terdiri atas sekitar 20-50 individu. Seiring meningkatnya jumlah simpanse dalam kawanan, tatanan sosial goyah sehingga akhirnya mengarah ke perpecahan dan pembentukan kawanan baru oleh sebagian anggota kelompok itu. Hanya dalam beberapa kasus ahli zoologi pernah mengamati kelompok yang beranggotakan lebih banyak daripada 100 simpanse. Kelompok-kelompok yang terpisah jarang bekerja sama dan cenderung bersaing memperebutkan wilayah dan makanan. Para peneliti telah mendokumentasikan perang berlarut-larut antar kelompok simpanse, bahkan satu kasus aktivitas genosida ketika satu kawanan simpanse secara sistematis membantai sebagian besar anggota salah satu kawanan simpanse tetangga. Pola-pola serupa barangkali mendominasi kehidupan sosial manusia awal, termasuk Homo sapiens purba. Manusia seperti simpanse memiliki naluri soal memungkinkan leluhur kita membentuk perkawanan dan hierarki dan berburu dan bertarung bersama. Tapi seperti naluri sosial simpanse, naluri sosial manusia beradaptasi hanya untuk kelompok kecil yang akrab. Ketika kelompok menjadi terlalu besar, tatanan sosial goyah dan kelompok itu pun pecah. Bahkan bila suatu lembah yang sangat subur bisa memberi makan 500 sapiens purba, tidak mungkin sedemikian banyak orang asing bisa hidup bersama. Bagaimana mereka bisa bersepakat siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang harus berburu di mana, atau siapa yang harus kawin dengan siapa? Setelah revolusi kognitif, gosip membantu Homo sapiens membentuk kawanan yang lebih besar dan lebih stabil. Namun gosip pun memiliki keterbatasan. Penelitian sosiologi telah menunjukkan bahwa ukuran alami maksimal kelompok yang diikat oleh gosip adalah sekitar 150 orang. Kebanyakan orang tidak bisa mengenal secara akrab ataupun bergosip secara efektif mengenai lebih dari 150 manusia. Bahkan kini ambang batas kritis bagi manusia ada di sekitar angka ajaib 150.
Di bawah ambang batas itu, masyarakat, bisnis, jejaring sosial, dan satuan militer dapat mempertahankan keutuhan, terutama berdasarkan hubungan akrab dan penyebaran rumor. Tidak ada kebutuhan peringkat formal, jabatan, dan kitab hukum yang menjaga tatanan. Peloton yang terdiri atas 30 prajurit atau bahkan kompi-kompi yang terdiri atas 100 prajurit dapat berfungsi dengan baik berdasarkan hubungan-hubungan akrab dengan disiplin formal minimum. Seorang sersan yang sangat dihormati dapat menjadi raja kompi dan menerapkan kewenangan bahkan atas perwira berpangkat tinggi. Bisnis keluarga kecil dapat hidup dan berkembang tanpa didewani direksi, CEO ataupun bagian pembukuan. Namun begitu, ambang batas 150 individu terlampaui. Segala sesuatu tidak bisa lagi bekerja seperti itu. Anda tidak bisa menjalankan divisi yang terdiri atas ribuan prajurit seperti Anda menjalankan satu peloton. Bisnis keluarga yang sukses biasanya menghadapi krisis seketika tumbuh makin besar dan memperkerjakan lebih banyak pegawai. Bila tidak bisa merombak diri, bisnis itu bisa gulung tikar. Bagaimana Homo sapiens berhasil melintasi ambang batas kritis ini dan akhirnya mendirikan kota-kota yang berisi puluhan ribu penduduk dan imperium-imperium yang memerintah ratusan juta jiwa? Rasanya barangkali adalah kemunculan fiksi. Banyak orang yang saling asing bisa bekerja sama dengan mempercayai mitos-mitos bersama. Tiap kerjasama manusia berskala besar, entah itu negara modern, gereja zaman pertengahan, kota kuno, atau suku purba, berakar di mitos-mitos bersama yang hanya mungkin ada dalam imajinasi kolektif manusia. Gereja terbakar di mitos religius yang sama. Dua orang Katolik yang tidak pernah bertemu tetap saja bisa berangkat berperang salib bersama-sama atau mengumpulkan dana untuk membangun rumah sakit karena mereka sama-sama percaya bahwa Tuhan telah mewujud manusia dan membiarkan dirinya disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Negara-negara berakar di mitos-mitos nasional yang sama. Dua orang Serbia yang tidak pernah bertemu mau mengambil risiko untuk saling menyelamatkan karena mereka sama-sama percaya akan kebenaran bangsa Serbia, tanah air Serbia, dan bendera Serbia. Sistem-sistem hukum berakar di mitos-mitos hukum yang sama. Dua pengacara yang tidak pernah bertemu tetap bisa bergabung membela seorang yang sepenuhnya asing bagi mereka karena mereka semua percaya bahwa keberadaan hukum, keadilan, hak asasi manusia, serta uang bayaran. Dalam segala hal itu tidak ada di luar kisah-kisah orang-orang terciptanya dan tuntunan kepada satu sama lain. Tidak ada dewa-dewi di alam semesta, tidak ada bangsa, tidak ada uang, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada hukum, dan tidak ada keadilan di luar imajinasi manusia. Manusia dengan mudah mengakui bahwa suku-suku primitif mengikat tatanan sosial dengan mempercayai hantu dan arwah, dan berkumpul setiap purnama untuk menari bersama di sekeliling api unggun. Yang gagal kita pahami adalah bahwa lembaga-lembaga modern kita berfungsi dengan dasar dan tepat yang sama. Ambil contoh dunia korporasi bisnis. Pembisnis dan pengacara modern adalah sebenarnya tukang sihir yang dikdaya. Perbedaan mendasar antara mereka dan dukun suku adalah bahwa pengacara modern menuturkan kisah-kisah yang jauh lebih aneh. Legenda Puiju memberi kita contoh yang bagus. Suatu lambang yang agak menyerupai manusia singa stadel kini ada di berbagai mobil, truk, dan sepeda motor dari Paris sampai Sydney. Lambang itu menghiasi kap mesin kendaraan-kendaraan yang dibuat oleh Peugeot, salah satu produsen mobil tertua dan terbesar di Eropa. Peugeot bermula sebagai bisnis keluarga kecil di desa Valentini, hanya 300 km dari Gua Stadil. Kini perusahaan itu mempekerjakan sekitar 200.000 orang di seluruh dunia. Sebagian besar di antaranya saling asing satu sama lain.
Orang-orang asing ini bekerja sama dengan sedemikian efektif sehingga pada 2008 Peugeot menghasilkan 1,5 juta lebih mobil, memperoleh pendapatan sekitar 55 miliar euro. Dengan cara apa kita mengatakan bahwa Peugeot ada banyak kendaraan Peugeot, namun jelas kendaraan itu bukanlah perusahaannya. Bahkan bila mobil Peugeot di dunia secara bersama-sama dibuang dan dijual dengan logam bekas, Peugeot tidak akan hilang. Peugeot akan terus membuat mobil-mobil baru dan mengeluarkan laporan tahunan. Perusahaan ini memiliki pabrik, mesin, dan ruang pamer, juga mempekerjakan mekanik, akuntan, sekretaris, namun mereka semua bukanlah Peugeot. Suatu bencana mungkin menewaskan sekitar pegawai Peugeot, namun menghasilkan seluruh lini perakitan dan kantor eksekutifnya. Namun kalau begitu pun perusahaan itu masih bisa menjalin uang, mempekerjakan pegawai baru, membangun pabrik baru, dan membeli mesin baru. Peugeot memiliki manajer pemegang saham, namun memiliki juga perusahaan itu sendiri. Semua manajer bisa dipecat dan semua sahamnya dijual, namun perusahaan itu sendiri akan tetap utuh. Bukan berarti Peugeot tak tergoyahkan atau abadi. Bila hakim memerintahkan pembubaran perusahaan, pabrik-pabriknya akan tetap berdiri, sementara para pekerja, akuntan, manajer, dan pemegang saham akan terus hidup. Namun Peugeot akan menghilang seketika. Singkatnya, Peugeot adalah seolah tidak memiliki hubungan esensial apa-apa dengan dunia fisik. Apakah Peugeot benar-benar ada? Peugeot adalah sebuah imajinari bersama kita. Para pengacara menyebutnya fiksi hukum. Peugeot tidak pernah ditunjuk. Dia bukan benda fisik, namun Peugeot hadir sebagai entitas hukum, seperti juga Anda atau saya. Peugeot diikat oleh hukum-hukum negara, tepatnya beroperasi. Peugeot bisa membuka rekening bank dan memiliki properti. Peugeot membayar pajak dan bisa dituntut atau bahkan dijatuhi hukuman secara terpisah dengan siapapun di antara orang-orang yang memiliki atau bekerja untuk perusahaan tersebut. Peugeot tergolong ke dalam genre visi hukum tertentu yang disebut perusahaan perseroan terbatas. Gagasan di balik perusahaan-perusahaan semacam itu tergolong salah satu ciptaan paling cerdas manusia. Homo sapiens hidup selama ribu-ribu tahun tanpa perusahaan semacam itu. Selama sebagian besar sejarah yang tercatat, properti hanya bisa dimiliki oleh manusia yang bertulang dan berdaging, yang terdiri di atas dua kaki dan punya otak besar. Bila jeans dari Prancis abad ke-13 mendirikan bengkel pembuatan kereta, dia sendirilah bisnisnya. Bila kereta yang dia buat rusak seminggu setelah dibeli, pembeli yang menggerutu akan menuntut Jin secara pribadi. Bila Jin meminjam 1000 koin emas untuk mendirikan bengkelnya dan bisnisnya gagal, dia harus melunasi pinjaman itu dengan menjual properti pribadinya, rumahnya, sapinya, tanahnya. Dia bahkan mungkin harus menjual anak-anaknya sebagai budak. Bila dia tidak bisa melunasi utang, dia bisa dijebloskan ke penjara oleh negara atau diperbudak oleh pemberi pinjaman. Dia sepenuhnya bertanggung jawab tanpa batas atas segala kewajiban yang dipungut oleh bengkelnya. Bila Anda hidup pada masa yang sama dengan jeans, Anda barangkali akan berpikir dua kali sebelum melakukan usaha sendiri. Dan memang situasi hukum seperti itu menciutkan niat orang berusaha. Orang-orang takut memulai bisnis baru dan mengambil resiko ekonomi. Rasa-rasanya membuka usaha tidak setimpal dengan resikonya, yaitu keluarga mereka bisa berakhir benar-benar miskin papa. Itulah mengapa manusia mulai secara kolektif membayarkan keberadaan perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan semacam itu secara hukum terpisah dari orang-orang yang mendirikan atau menambahkan uang ke dalamnya atau mengolahnya. Selama beberapa abad terakhir, perusahaan-perusahaan semacam itu telah menjadi pemain utama di ajang ekonomi, dan kita telah menjadi demikian terbiasa sehingga kita lupa bahwa perseroan terbatas hanya ada dalam imajinasi kita.
Di Amerika Serikat, istilah teknis untuk perusahaan perseroan terbatas adalah korporasi. Ironis, sebabnya istilah itu berasal dari kata corpus atau tubuh dalam bahasa Latin. Sesuatu yang justru tidak dimiliki oleh korporasi meskipun tidak memiliki tubuh yang sesungguhnya. Sistem hukum Amerika memperlakukan korporasi sebagai pribadi legal, seolah-olah manusia yang berdaging dan bertulang. Demikian pula sistem hukum Prancis pada 1896 ketika armada Puget yang telah berwarisi dari orang tuanya satu bengkel pandai logam dan menghasilkan pegas, gergaji, dan sepeda, memutuskan untuk terjun ke dalam bisnis mobil. Dengan tujuan itu, dia mendirikan perusahaan perseroan terbatas. Armand Puget menamainya perusahaan itu dengan namanya sendiri. Namun perusahaan tersebut terpisah dari dia. Bila salah satu mobil buatan perusahaan Puget rusak, pembeli bisa menuntut perusahaan Puget, bukan Armand Puget. Bila perusahaan itu meminjam jutaan francs dan kemudian ambruk, Armand Puget tidak berutang satu franc pun kepada para pemberi pinjaman. Pinjaman itu telah diberikan kepada perusahaan Puget, bukan kepada Armand Puget si Homo sapiens. Armand Puget berpulang pada 1915. Perusahaan Puget masih hidup dan sehat walafiat. Bagaimana tepatnya Armand Puget dan manusia menciptakan Puget di perusahaan, dan dengan cara yang mirip sekali dengan cara pemuka agama dan tukang sihir menciptakan dewa-dewi dan setan sepanjang sejarah. Juga cara ribuan Cure Prancis masih menciptakan tubuh Kristus setiap minggu di gereja-gereja paroki. Semua itu adalah perkara menuturkan kisah dan menyaksikan orang-orang agar mempercayai kisah tersebut. Perihal Cure Prancis, kita pentingnya adalah kehidupan dan kematian Kristus seperti yang dituturkan gereja Katolik. Menurut kisah itu, bila seorang pastor Katolik yang mengenakan pakaian sucinya mengucapkan dengan hikmat kata-kata yang tepat pada saat tepat, roti dan anggur bisa pun berubah menjadi daging dan darah Tuhan. Sang pastor menyerukan, "Hoc est corpus meum," kalimat Latin yang berarti inilah tubuhku. Dan simsalabim, roti pun berubah menjadi daging Kristus. Melihat bahwa sang pastor telah secara tepat dan teliti melaksanakan semua prosedur, jutaan orang Katolik Prancis yang taat berlaku seolah-olah Tuhan benar-benar ada dalam roti, anggur, dan yang telah dibersuci. Dalam kasus Puget, kisah pentingnya adalah kitab hukum Prancis, sebagaimana yang dituliskan oleh parlemen Prancis. Menurut para legislator Prancis, bila seseorang pengacara bersertifikasi mengikuti semua liturgi dan ritual yang benar, menulis semua mantra dan sumpah yang dibutuhkan di selembar kertas yang perhiasan indah, dan mencantumkan tanda tangannya yang rumit di bagian bawah dokumen, maka simsalabim perusahaan baru pun terbentuk. Ketika pada 1896 Armand Puget ingin mendirikan perusahaannya, dia membayar seseorang pengacara untuk menjalankan semua prosedur sakral itu. Begitu sang pengacara telah melaksanakan semua ritual yang benar dan mengucapkan semua mantra dan sumpah yang dibutuhkan, jutaan warga Prancis yang taat hukum pun berlaku seolah-olah perusahaan Puget benar-benar ada. Menuturkan kisah yang efektif tidaklah mudah. Kesulitannya bukan dalam menuturkan kisah itu sendiri, melainkan meyakinkan semua orang lain untuk mempercayainya. Sehingga besar sejarah berputar di sekeliling pertanyaan itu. Bagaimana caranya meyakinkan jutaan orang agar mempercayai kisah-kisah tertentu mengenai dewa-dewi, atau bangsa-bangsa, atau perusahaan-perusahaan perseroan terbatas? Namun ketika upaya itu sukses, Sapiens pun memperoleh daya yang besar sekali, sebab kisah itu memungkinkan jutaan orang asing bekerja sama dan berupaya mencapai tujuan bersama. Coba bayangkan betapa sulitnya menciptakan negara atau gereja atau sistem hukum seandainya itu hanya bisa membicarakan hal-hal yang benar ada, semisal sungai, pohon, dan singa. Selama bertahun-tahun manusia telah menjalin jejaring kisah yang luar biasa kompleks. Dalam jejaring ini
Fiksi semacam Fuge bukan hanya eksis, melainkan juga mengumpulkan daya yang besar sekali. Jenis-jenis hal yang diciptakan manusia melalui jejaring cerita ini dikenal di kalangan akademis sebagai fiksi, atau konstruksi sosial, atau realitas yang dihayalkan. Realitas yang dihayalkan bukanlah kebohongan. Saya berbohong sewaktu saya mengatakan ada singa di dekat sungai, padahal saya tahu betul di sana tidak ada sungai. Tidak ada yang istimewa mengenai kebodohan. Monyet hijau dan simpanse bisa berbohong. Monyet hijau misalnya pernah diamati menjerit hati-hati singa ketika di sekelilingnya tidak ada singa. Peringatan itu sebetulnya membuat monyet lain yang baru saja menemukan pisang dari terbirit-birit, meninggalkan si pembohong sendirian untuk mencolong temuan harga itu. Tidak seperti kebohongan, realitas yang dihayalkan adalah sesuatu yang dipercaya setiap orang, dan asalkan kepercayaan bersama itu terus dipegang, realitas yang dihayalkan pun memiliki pengaruh di dunia ini. Pematung dari Gua Stadel mungkin sepenuh hati percaya akan keberadaan arwah penjaga berwujud manusia singa. Sejumlah tukang sihir adalah penipu, namun sebagian besar sepenuh hati percaya akan keberadaan dewa-dewi dan iblis. Sebagian besar orang kaya sepenuh hati percaya akan keberadaan uang dengan perusahaan perseroan terbatas. Sebagian besar aktivis hak manusia sepenuh hati percaya akan keberadaan hak asasi manusia. Tidak ada yang berbohong ketika pada 2011 PBB menuntut pemerintah Libya untuk menghormati hak-hak asasi manusia warganya. Walaupun PBB Libya maupun hak asasi manusia adalah sebuah imajinasi yang disubur. Semenjak revolusi kognitif, sapiens hidup dalam realitas ganda di satu sisi. Realitas objektif berupa sungai, pohon, dan singa. Di sisi lain, realitas yang dihayalkan berupa dewa-dewi, bangsa-bangsa, dan korporasi-korporasi. Seiring berlalunya waktu, realitas yang dihayalkan terjadi semakin dikdaya, sehingga kini kelestarian sungai, pohon, dan singa bergantung pada kemurahan hati dari entitas-entitas yang dihayalkan semisal dewa-dewi, bangsa-bangsa, dan korporasi-korporasi.